quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. Saudara, tim yang dibentuk oleh Bos AY14, pedagang daging dari kawasan Lembang Ciledug, yang juga berpola pemain sepak bola yang tentunya sering mengalami cedera parah, saudara. Beberapa pemain top juga sering berkonsultasi dan mendapatkan perawatan dari beliau. Dan pada sore hari ini kita lihat beberapa saat lagi pertandingan Hasbi buat you. Dan mereka yang ada di bench khusus tim AY14, ya kita saksikan kendaraan bermotor Anda pada tempat yang sudah disiapkan dan membayar harga tanah masuk yang sudah ditentukan. Ya saudara, penonton Tuhan mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Ya, ancaman langsung dilakukan pemain dari kesebelasan 7FC dan kembali saudara terjadi perebutan bola di tengah lapangan pertandingan dimenangkan pemain dari kesebelasan 7. Kita saksikan menekan dari kiri pertahanan kesebelasan Putra Barokah langsung tancap gas saudara. Kita saksikan pemain kesebelasan 7 dan kembali kini bola liar menghampiri pemain 7FC. Dayat Arnold berduel dengan pemain kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Kembali sebuah kombinasi permainan yang berhasil diantisipasi pemain kesebelasan Putra Barokah dan kini mereka melakukan double take saudara. Kita saksikan Ari Priyatna kembali berhasil dilakukan oleh Ari Priyatna terhadap pemain kesebelasan 7FC hujan yang memang mengguyur saudara. Padahal menurut prediksi pada kesempatan kali ini pada periode Juni sampai Agustus adalah kemarau panjang dengan tingkat kekeringan memprediksi dan memprediksi. Ya saudara penonton, kali ini pertandingan babak yang pertama kesebelasan 7 kembali melakukan tendangan berbahaya dan saudara dua penyelam sementara berhenti karena diakui melihat ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan 7. Baik saudara penonton, lampu kuning sudah dinyalakan oleh para pemain kesebelasan 7FC untuk ini pertahanan kesebelasan Putra Barokah Ciledug di babak yang pertama karena pertandingan dua ancaman sudah didapati pada pertandingan babak yang pertama. Yang jelas saudara penonton dengan terjadinya dua peluang yang 7FC. Ingat mereka punya juru gedor bernama Saudi Paudi. Kematangannya bermain bersama Dewa United dan beberapa Barokah Ciledug. Dan kembali ke pertandingan saudara, kesebelasan 7FC kembali dari kaki pantai berhasil dipotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Putus Bekul berikan kepada kompatriotnya, kembali terjatuh saudara penonton tim 7FC di babak yang pertama. Dan kembali kita lihat datang support Dayat Arnold berikan kepada Maulana, dorong bola berikan kepada rekannya. Kembali kita saksikan saudara Medo, dia Medo berhasil diantisipasi pemain bertahan kesebelasan Putra Barokah Ciledug dan tertek dilakukan PBC. Oh saudara, terjatuh tetap
tetapi jelas memang bukan pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan 7FC. Ari Priyatna terlepas datang support block dari second line melebar ke sisi kesebelasan PBC gagal dan akhirnya gagal untuk bisa menekan lebih dalam. Datang lagi Ari Priyatna melebar dari titik sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan 7FC di babak yang pertama. Saudara, kesebelasan Putra Barokah Ciledug lakukan sudah, tetapi kita lihat asisten wasit Benak Ciledug berada pada posisi offside. Tendangan bebas saudara sudah dilakukan. 7FC merekam dari kanan pertahanan kesebelasan lemparan ke dalam saudara bagi kesebelasan 7FC lakukan sudah berbahaya di Selby Pogi bayangkan tendangan bebas untuk kesebelasan Putra Barokah Ciledug. Tendangan bebas saudara sudah dilakukan, angkat bola melambung ke tengah, kembali dominasi permainan dilakukan kesebelasan 7FC dari kaki Selby Pogi, dorong bola berikan kepada Pante, datang support dari second line. Kita saksikan saudara 7FC terus menggurung lemparan ke dalam bagi kesebelasan 7FC sudah dilakukan. Dayat Arnold kita saksikan saudara melakukan manuver dari kanan pertahanan kesebelasan PBC terjatuh tetapi fly on dan tertek dilakukan kesebelasan Putra Barokah Ciledug dan akhirnya upaya counter attack yang dilakukan oleh kesebelasan PBC juga berakhir dengan kegagalan karena bola berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan 7FC. Masih 0-0 kedudukan sementara di kesebelasan 7FC bertanding berhadapan dengan kesebelasan Putra Barokah pada babak yang pertama putaran kedua di turnamen Batu Jaya Cup yang ke-8 tahun 2023. Dan kembali kita saksikan saudara dari kaki pemain mereka kesebelasan 7FC dari kaki dari Batu tercuri oleh pemain kesebelasan PBC dan tercuri dilakukan oleh pemain kesebelasan PBC. Kita saksikan umpan mengarah kepada plat tetapi bebas dilakukan oleh pemain bertahan ke pemain lain. Baik saudara, kita saksikan bos IM14 langsung melakukan perubahan dalam strategi tempur kesebelasan, dimasukkan pemain dengan tipikal yang lebih bersuara. Pemain dilakukan oleh kesebelasan PBC pada pertandingan di putaran kedua pada beberapa agenda turnamen dan kali ini kita saksikan saudara direkrut oleh kesebelasan 7FC dan kembali saudara berentak terjadi perebutan bola dimenangkan oleh Reksa Maulana, lepaskan crossing saudara, datang support pemain kesebelasan PBCO 7FC lainnya. Kembali kita saksikan Reksa saudara, apa yang terjadi menunggu siapapun pemenang pertandingan kemarin sore dan akhirnya kembali tercipta perang bintang di babak seperempat final mendatang di mana bos Aseng akan berjumpa dengan kesebelasan sore hari ini kesebelasan Putra Barokah Ciledug yang menang sisa payah atas kesebelasan Obi. Sadar lawan yang mereka hadapi bukan merupakan lawan sembarangan. Beberapa bongkar pasang pemain saudara dilakukan oleh kesebelasan PBC dan setidaknya pada babak pertama ini kan kembali kita saksikan saudara kedudukan masih tetap imbang tanpa bola. Goalkick sudah dilakukan saudara. Top duel bola udara terjadi dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan 7FC dan kembali menekan dari kiri pertahanan PBC. Saudara karena Rizaldi Pauli sudah sangat siap menyambut umpan cross yang terus bermain dalam situasi under pressure atas sang lawan kesebelasan 7FC pada pertandingan babak yang pertama ini. Bahkan statistik mencatat gawang yang dikawal oleh Rapi Cepo baru terancam satu kali. Jalannya permainan terus menurun lini pertahanan kesebelasan Putra Barokah Ciledug, tetapi beruntung Dewi Fortuna masih belum berpihak saudara dan kini usaha kesekian yang mereka lakukan dalam situasi safety Dayat Arnold lakukan sudah, tetapi saudara dengan penyelenggaraan door prize yang seperti biasa akan dilakukan. Ya silakan beli kupon door prize yang sudah digagalkan oleh panitia dengan harga Rp2.000 per lembar. Dan kita kembali ke pertandingan saudara, sang pengadil kembali berhasil. Hasbi Kubil yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas saudara, penonton lakukan sudah, angkat bola kepada
pada plat yang dituju. Kembali alih-alih berikan tendangan bebas bagi kesebelasan 7FC. Dayat Arnold lakukan sudah berikan umpan, tetapi berhasil diambil pemain kesebelasan 7 sudah mengurung kotak penalti. Bukan kesabaran dan sedikit kreatif bagi para pemain kesebelasan 7FC babak yang pertama, dan kini PBS yang menekan diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan 7. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan 7FC. Reksa Maulana berikan umpan kepada Rizaldi Fauzi, kembali putus berhasil melakukan sebuah intercept. Maulana kembali berikan umpan saudara melebar ke kiri pertahanan kesebelasan PBS. Kembali perebutan bola dimulai oleh Diamedo, datang Reksa lepaskan crossing ke kotak penalti kesebelasan PBS. Ya, offside pun melanda pergerakan pemain kesebelasan 7FC. Kembali saudara penonton, para pemain kesebelasan PBS terus digempur habis-habisan dari segala lini oleh pemain kesebelasan 7FC pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kita lihat datang kembali tekanan saudara dari kaki Rizaldi Fauzi. Masih Rizaldi Fauzi menribau bola di kiri pertahanan PBS. Itu saudara penonton kembali berhasil kuasai bola. Sebuah tackle horror licin, sportivitas mereka tunjukkan dengan langsung saling salaman meskipun wasit mengkartu kuning pemain kesebelasan 7FC. Dan itulah memang yang kembali saya tekankan harus dilakukan oleh para pemain yang bertanding di Stadion Mini Patujaya. Saya yakin Anda berambisi untuk bisa menghantarkan kesebelasan Anda memenangkan pertandingan, tetapi hibur penonton yang sudah rela untuk membayar harga tanah masuk dan sudah menyempatkan diri. Ketika terjadi gesekan antar Anda dengan pemain lawan, dunia tarkam hanya selebar daun kelor. Di sini Anda menjadi lawan, tidak menutup kemungkinan di lapangan lain Anda akan menjadi kawan. Ya, tentunya kembali kami tekankan kepada seluruh peserta bahwa panitia sifatnya netral. Pengadil yang ditunjuk resmi dari aspek PSSI Kota Tangerang Selatan, mereka memimpin tanpa ada titipan sana sini untuk memenangkan salah satu tim dalam sebuah pertandingan. Mereka memimpin sesuai dengan law of the game dan lisensi kewasitan yang sudah mereka miliki. Adapun jika ada sesuatu, kita lihat saudara penonton, adapun jika ada ini sepak project yang kesekian terjadi berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan PBS. Ari saudara melakukan intercept dan agan ketegangan terus menghampiri bench dari kesebelasan PBS. Duet manajer Ari digempur oleh pemain kesebelasan 7FC. Kembali kini mereka berhasil berkelit dari tekanan dengan berbalik menekan yang bertanding di babak yang pertama ini saudara, di mana kini tekanan kembali dilakukan dan lagi-lagi kendala finishing touch yang dilakukan pemain dari kesebelasan 7FC masih kurang cermat, dan kini counter attack dilakukan kesebelasan PBS dari kiri pertahanan kesebelasan 7FC. Berbahaya datang Patujaya. Syaratnya nonton bola pada jajan-jajan juga, karena saudara selain untuk mencari tim terbaik, tujuan dilakukannya turnamen di Stadion Mini Patujaya juga untuk menghidupkan UMKM yang ada di kawasan Patujaya dan sekitar mereka akibat keuntungan berdagang di Stadion Mini Patujaya. Kembali saudara, ini kesebelasan 7FC melakukan tekanan, berhasil diantisipasi pemain bertahan dari kesebelasan PBS, tetapi bola berhasil diamankan kembali. Datang gempuran dari Bago. Oh ya, kita melihat masih Bago dalam bola di Saldi Fauzi. Kesebelasan PBS Irfan Cahyo lakukan sudah angkat bola ke tengah lapangan pertandingan, dan kembali ke kesebelasan
kesebelasan Seven FC melakukan tekanan di sisi kanan penyerangan kesebelasan Seven FC, datang kembali benturan kombinasi 1-2 saudara dilakukan pemain kesebelasan Seven FC, terus diberikan kepada Rizaldi Fauzi. Yang pertama ini saudara, di mana banyak peluang yang sudah terdukung banyaknya dimiliki oleh kesebelasan Seven FC atas sang lawan kesebelasan PBC, tetapi semuanya mentah dan akhirnya masih belum berhasil untuk mengubah kedudukan, masih tetap skor kacamata imbang tanpa gol terjadi. Idam saudara penonton kembali berikan kepada rekannya, berhasil dicuri pemain PBC. Rapi Cepot, dan akhirnya selamat sementara kawan kesebelasan Seven FC. Sepak pojok kurang terjadi perebutan dan kita lihat saudara masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh Rapi Cepot, Rizaldi Fauzi, dan kita lihat ini bola dalam penguasaan pemain bertahan PBC. Ya saudara penonton, nomor punggung 78 Paing Fabrizio Rapanelinya kesebelasan peluang sudah dilakukan. Ari Priyatna lepaskan umpan tarik, tidak ada pemain dari kesebelasan PBC lainnya yang berhasil mengantisipasi nanti. Seven FC menekan dari kiri pertahanan PBC, masih Pante 1-3-4 pemain lima mata. Adil memberikan tendangan bebas bagi kesebelasan Seven FC. Kita nantikan saudara kembali tendangan bebas bagi kesebelasan Seven FC, dan para pemain Seven FC untuk meninggalkan siap terjadi, bukan untuk tidak melakukan protes berlebih. Dan saudara penonton kembali ke pertandingan, ini tendangan Reksa Maulana, Dayat Arnold bersiap ambil tendangan bebas, sementara Fajar Betis dibentuk pemain kesebelasan PBC untuk membendung tendangan pemain kesebelasan CBDC. Kita nantikan bersama-sama saudara, nampak Fajar Betis masih terus dibentuk pemain kesebelasan Putra Baraka Cibedul. Terjadi perdebatan alur para pemain kesebelasan Seven FC yang masih kesulitan, nampak sudah sedikit mengalami rasa frustrasi, bisa membobol tim kesebelasan Putra Baraka Cibedul, dan kini peluang bagi kesebelasan Seven FC Maulana. Kembali kita lihat saudara penonton, tembakan bebas pemain kesebelasan Seven FC masih menyaksikan, lakukan sudah, berikan kepada Prat Ari Priyatna. Kembali pelanggaran terjadi di babak yang pertama, berikan umpan kepada Diamedo, masih Medo teruskan umpan kepada pemain Seven FC lainnya. Kita saksikan dari kanan belakang lapangan pertandingan, masih imbang tanpa gol pertandingan. Kembali kini throw-in bagi kesebelasan PBC, diantisipasi Dayat Arnold, dan kembali kini Rizaldi Fauzi. Ya saudara, udah pan. Sudah. Ya, kita lihat bersama-sama ada ketegangan yang terjadi saudara, antara untuk tidak terpengaruh dengan apa yang ada di lapangan pertandingan. Ya, keamanan dorong, mungkin itulah peribahasa tepat menggambarkan Bordir. Additional time 1 menit saudara diberikan oleh perangkat pertandingan pada sore kali ini. Kita nantikan bersama-sama saudara penonton, akhirnya kesebelasan Seven FC sedikit bisa bernapas dengan lega, di mana kita saksikan Rafi Pante akhirnya berhasil memecah kebuntuan bagi kesebelasan Seven FC di babak yang pertama atas sang lawan kesebelasan bertahan kesebelasan PBC, dan akhirnya Pante yang berdiri bebas tanpa kawalan dengan
dengan enak menceploskan bola pada gawang yang sudah kosong melempung dan mengubah kedudukan 1-0 keunggulan kesebelasan 7 FC atas sang lawan kesebelasan PBC. Dan saudara, kita lihat ini peluang di penghujung laga babak yang pertama didapati kesebelasan PBC Ari Priyatna, dan kita dengarkan tembakan bebas Ari Priyatna disambut dengan ditiupnya bulut akhir pertandingan babak yang pertama. Saudara terekam 1-0 keunggulan sementara kesebelasan 7 FC atas sang lawan kesebelasan PBC di babak yang pertama. Baik saudara, sambil kita pastikan tertinggal 0-1 PBC di babak yang pertama. Apakah di babak yang kedua PBC berhasil menciptakan gol penyeimbang, ataukah sebaliknya kesebelasan 7 FC dapat menggandakan keunggulannya di babak yang kedua? Ya, jika babak yang kedua baru saja dimulai, kami dari studio masih setia ditemani oleh Bapak M. Toha mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan antara kesebelasan PBC berhadapan dengan kesebelasan 7 FC. Langsung kita ke tengah lapangan dan kini menekan PBC satu tempat yang gagal dilakukan oleh tidak saksikan didapati, dan kini Dayat Arto arahkan umpan jauh ke depan tidak saksikan kembali menekan kali ini kesebelasan 7. Tidak saksikan kali ini melalui Rizandi Pauji dorong ke tengah lapangan dan tidak saksikan si kiri sisi kanan pertahanan kesebelasan PBC dan tidak saksikan Rizandi Pauji terlepas dari kontrol bola yang dilakukan Rizandi Pauji. Datang kembali tidak saksikan Dayat Arto berikan umpan ke depan tidak saksikan kepada Medo. Masih Medo arahkan umpan ke depan, Turam berhasil memotong bola. Asfi Kudi arahkan umpan kepada Ali. Tempat kambing kurban kita saksikan bola yang dibuang oleh Dayat Arto. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan PBC sudah lakukan. Ini bola dalam kekuasaan pemain 7 FC. Satu umpan ke depan kita saksikan Adi lari keluar dari nanti dilakukan oleh kesebelasan 7 FC. Sudah lakukan dan kembali kita saksikan satu perebutan bola terjadi. Kesebelasan PBC sudah lakukan dan kita saksikan kini kembali bola berhasil dikuasai oleh pemain PBC. Kita saksikan satu umpan yang gagal dilakukan oleh pemain PBC. Kita saksikan dari kesebelasan PBC dan kita saksikan pada ini pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan PBC. Kita saksikan sudah lakukan berbahaya. Offset tidak saksikan umpan sudah lakukan mengarah ke tengah area pertandingan berhasil disundur oleh pemain Sepe dan kini tekanan tidak saksikan kali ini Sepe lemparan ke dalam bagi kesebelasan Sepen sudah lakukan dan umpan maksudnya Maulana. Offset tidak saksikan bagi kesebelasan PBC dilakukan oleh penjaga gawang Irfan. Tidak saksikan duel udara dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan PBC. Ini satu tekanan PBC terlalu tajam. Masih bisa dihentikan bola di babak yang pertama tadi hingga tidak saksikan kali ini. Menit pertama babak yang tampaknya ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan 7 terhadap salah satu pemain dari kesebelasan PBC. Tidak saksikan cukup terus dan satu ancaman bagi penjaga gawang Ratu Cepot. Tidak saksikan kesebelasan 7 FC. Tidak saksikan langsung atau tak menyebut satu tendangan bagi kesebelasan 7 FC. Rapi Cepot tidak saksikan mundur beberapa langkah ke belakang. Sudah lakukan mengarah kepada Rizandi Pauji. Duel udara terjadi dan tidak saksikan terjadi perebutan kini pemain Cepot dan dapat dilakukan oleh pemain dalam ke dalam kembali bagi PBC. Satu kontak bola yang kurang terbat dilakukan dan kini bola dalam kekuasaan PBC. Lemparan ke dalam sudah lakukan namun kembali kini tidak saksikan Wahyu kuasai bola. Kurang cepat 1-4 yang dikirimkan Wahyu menekan tidak saksikan kali kesebelasan 7 FC dan tidak saksikan 7 FC kembali bangun serangan.
kita saksikan kuasai bola kurang cermat ini kemudian bola berhasil dijauhkan oleh Dayatarno. Kita saksikan kali ini Hasbi Kubi kepada Dura dan kita saksikan kekuatan sepak itu yang masih belum mendapatkan kesempatan main di babak yang kedua ini. Tendangan bebas Arno arahkan umpan ke depan, kita saksikan dan kali ini satu perebutan bola terjadi dibelakang oleh pemain TBC. Ini mendekat, kita saksikan TBC satu umpan khusus berhasil disundul menjauh oleh pemain dari pemain petat dari kesebelasan Sepe, dan kali ini satu serangan balik kita saksikan kesebelasan Sepe, kita saksikan dan kali ini kita saksikan Neno diantisipasi oleh penjaga gawang Irfan dan kembali kita saksikan terus menekan para pemain dari kesebelasan Seven di menit awal babak yang kedua, dan kembali kita saksikan satu umpan ke depan berbahaya. Saksikan sudah lakukan satu umpan ke depan dan tampaknya kali ini satu perebutan kembali terjadi di lapangan tengah permainan. Ini kembali bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan Seven. Kita saksikan kini menekan Seven dari sisi kiri pertahanan kesebelasan TBC. Hasbi Kubi bersama terkiri oleh Amel Dayat ahli komunikasi pemain dari kesebelasan. Kita saksikan satu kesalahan terjadi, namun beruntung masih bisa diantisipasi oleh pemain lainnya dari kesebelasan Seven, dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh kesebelasan TBC. Kita saksikan satu umpan mengarah kepada Deli, namun kita saksikan satu peringkat yang akan melakukan satu tendangan bebas tidak lakukan, dan kita saksikan dikuasai bola masih Rinsan di Pauji ke tengah kepada Damar, satu perebutan kembali terjadi, namun kita saksikan tampaknya bola berhasil dijauhkan oleh pemain kebetulan dari kesebelasan TBC, dan kini TBC menekan satu umpan dari yang dituju, namun berhasil diantisipasi oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Seven RT. Gagal kita saksikan manuver serangan yang dibangun oleh para pemain dari kesebelasan TBC. Ini satu serangan balik kita saksikan bagi kesebelasan Seven dari sisi salah umpan kembali terjadi dilakukan oleh para pemain dari kedua kesebelasan, dan kini kita saksikan bola dalam penguasaan pemain TBC. Kita saksikan melalui tampaknya melalui pemain nomor 4, kita saksikan Arif umpan kerasi berhasil diintersepsikan baik oleh pemain petat dari kesebelasan Seven. Satu umpan tidak masalah bagi upaya umpan crossing yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan TBC. Bola berhasil ditangkap dengan baik, dan kembali kini kita saksikan menekan Rizan di Pauji umpan ke tengah, dan kembali kita saksikan Seven kini menekan, kita saksikan ke satu umpan tidak bisa memanfaatkan umpan crossing yang dilakukan oleh rekannya. Kembali kita saksikan kali ini kita saksikan kini Arif Bagol harus dilanggar. Kita saksikan dari kesebelasan Seven tampaknya harus terkaparnya Maulana. Kita saksikan Maulana lakukan sudah Maulana langsung mengarah ke penjaga gawang Irfan dan bola 2-2. Penjaga gawang Irfan kepada Deli berhasil disundul, dan apa yang terjadi offset tampaknya ada. Tendangan bebas bagi kesebelasan Seven RT sudah lakukan. Rizandi Pauji berusaha menghentikan bola. Kita saksikan Rizandi Pauji kembali bola lihat mengarah kepada Rizandi, umpan crossing satu heading terlalu lemah. Kita saksikan heading yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Seven masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Irfan, dan kembali tekanan kita saksikan Damar satu tendangan jarak jauh yang dilakukan Damar kembali berhasil dimantapkan oleh penjaga gawang TBC Irfan bukan kepada Arif Lata, namun kita saksikan datang
kali ini support Ari, masih Ari, umpan crossing kepada Ari Belanda, dan kita saksikan kali ini kembalikan satu perebutan pelanggaran kita saksikan dan dipercayakan untuk menjadi eksekutor free-kick bagi kesebelasan PDC. Kita saksikan satu peluang dari satu eksekusi tendangan bebas yang didapati oleh kesebelasan PDC untuk menciptakan gol penyeimbang. Di babak yang kedua kita saksikan masih konsentrasi, lakukan sudah tendangan bola mati harus bisa dimaksimalkan, dan kita saksikan offset. Kita saksikan arahkan umpan berhasil disundut oleh pemain dari kesebelasan 7FC, dan kembali satu tackle yang cukup cantik dilakukan oleh pemain 7, dan kembali 7FC menekan. Kita saksikan kembali 7FC, satu umpan kembali kita saksikan 7FC, umpan crossing ada Turan kita saksikan ya, namun beruntung Turan memotong umpan crossing yang dilakukan oleh ada pelanggaran kita saksikan. Penembak itu ada Rizandi Pauji, ada Dayak Arnold kita saksikan, dan sudah bersiap dua orang pemain 7. Dayak Arnold lakukan tendangan efek, namun arahnya pasti melebar, dan selamatlah kesebelasan 7 melalui satu eksekusi tendangan dari kesebelasan 7FC Maulana. Offset kita saksikan sudah lakukan kepada Hasbi Kubil yang berangsek maju sempat dilakukan Hasbi Kubil, bola mengarah keluar arena pertandingan. Kesebelasan PDC kita saksikan para pemain dari kesebelasan PDC sudah lakukan pura, kembali bola berhasil dikuasai oleh pemain dari kesebelasan satu perebutan bola terjadi. Expose kita satu tendangan bebas sudah lakukan mengarah ke area kotak penalti. Rizandi Pauji kembali berdiri pada posisi offset. Tendangan bebas kini didapati oleh kesebelasan PDC. Irfan kita saksikan yang akan melakukan satu tendangan bebas mengarah kepada Ai. Ai kita saksikan mengarah kepada rekannya, satu perebutan kembali terlihat Arnold kita saksikan yang akan melakukan satu tendangan bebas, berhasil ditahan oleh Hasbi Kubil. Hasbi Kubil masih Hasbi Kubil bersama kepada rekannya, dan kembali satu perebutan terjadi. Ia saksikan dipedangkan oleh pemain 7FC, tekanan 7FC kita saksikan melalui pemain nomor punggung 12 Medo kepada Rizandi Pauji. Rizandi Pauji lakukan tendangan keras. Tendangan bebas tidak, tendangan sudut didapati kesebelasan 7 kita sudah lakukan mengarah Rizandi Pauji. Sundulannya masih melebar darah kesebelasan 7FC atas kesebelasan PDC. Satu tendangan gawang sudah lakukan Irfa, dan kita saksikan kini menekan kembali 7. Kita saksikan kali ini melalui Algapa, satu perebutan ke bola, satu umpan crossing terlalu tajam. Kita saksikan satu daya umpan crossing yang dilakukan oleh pemain 7, dan kini bola berhasil dikuasai oleh pemain dari kesebelasan PDC, direbut oleh kita saksikan, dan kembali satu tekanan kembali terjadi 7. Kita saksikan satu perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan PDC. Gagal kembali serangan yang dibangun oleh anak-anak pemain dari kesebelasan 7FC, kembali menekan 7FC, dan kita saksikan sisi kiri menjadi teror yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan 7. Irfan Kinkan sudah jauh ke depan kepada Dedi, mengarah kepada Rizandi Pauji. Rizandi Pauji, masih Rizandi Pauji mendapat kawalan ketat dua orang pemain PDC, dan kita kita saksikan Maulana sudah lakukan tinggi. Kita saksikan satu
tendangan kembali kita saksikan kiri menekan Seven, tindakan bola kepada Rizandi Fauji. Satu tendangan yang masih terlalu lemah dilakukan Rizandi Fauji. Bola berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Irfan berikan umpan kepada Deli. Nomor terapi dia saksikan dan lakukan pelanggaran dan kartu kuning tampaknya diberikan wasit terhadap Maulid. Satu tendangan bebas bagi kesebelasan. PDC sudah lakukan mengarah kepada Deli dan kini Ari kepada Ai. Masih Ai kuasai bola, mendapat kawalan ketat dan saksikan sudah lakukan, namun terlalu tajam sehingga bola ke depan kepada Deli dan kita saksikan berhasil diantisipasi oleh pemain ketat dari kesebelasan Seven dan kembali kita saksikan PDC menekan melalui tutup umpan jauh ke depan, berhasil bola disusul oleh pemain ketat dari kesebelasan Seven dan counter attack dilakukan, namun bola berhasil dipotong oleh Tula, diarahkan umpan dan kembali bola berhasil direbut oleh pemain dari kesebelasan Seven. Serangan kita saksikan dilakukan Seven dan cukup sigap kita saksikan Ivan menghalau bola dengan sepakan langsung pelanggaran kita saksikan dengan lebih tertib saja gol penyeimbang tidak lakukan, berhasil disundul menjauh oleh pemain dekat dari kesebelasan Seven dan pilihan teratas kita saksikan dilakukan seperti Sandi Fauji arahkan umpan menuju pertandingan babak yang kedua pada sore hari ini dan kita saksikan apakah tambahan waktu 1 menit bisa dimaksimalkan oleh para pemain dari kedua kesebelasan dan ini tekanan tidak menjadi peluang terakhir bagi kesebelasan. Sudah lakukan terjadi satu kemana berhasil bola dijauhkan oleh A menekan kiri tidak saksikan Ari Priatan. Selesailah sudah pertandingan babak dengan skor tipis 1-0 oleh kesebelasan Seven dan kesebelasan Seven